Halo semuanya, kembali lagi di channel Arisa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara belajar kontrol sederhana. Nah, kontrolnya kita pakai satu kontaktor dan satu buah timer. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita harus pasang dulu sumbernya. Ini saya menggunakan aplikasi Fluid Investo. Ini yang terbaru. Ini ada dua juga Vesto-nya. Nah, kita harus pasang sumbernya dulu. Di sini supply, ini dia. Supply-nya. Terus ini netralnya. Nah, lanjut kita pasang MCB. MCB, mana MCB-nya? Ini MCB. Nah, fungsi MCB ini untuk memproteksi beban lebih atau hubungan singkat pada suatu rangkaian. Hubungan singkat itu artinya gini, bukan artinya hubungan singkat kita antar dia ya. Hubungan singkat itu seperti fasa netralnya nyentuh, itu berhubungan singkat. Ini dia akan memproteksi, akan memutus rangkaian sistem itu tersebut. Itu fungsi MCB. Kita pasang di inputnya, sumber kita pasang ke input MCB. Lalu output MCB kita pakai overload. Kita pakai overload, outputnya kita rotasi dulu 80 derajat. Nah, pada overload ini, oke, saya akan jelaskan dulu apa overload. Overload itu fungsinya untuk menjaga peralatan elektronik kita dari beban lebih. Nah, dia itu kerjanya berdasarkan suhu. Contohnya, misalnya overload pada kompresor. Jika bodi kompresor atau kompresornya terjadi beban lebih atau panas, dia akan memutus listrik masuk ke kompresor tersebut. Seperti itu. Kita sambung dari output MCB ini ke input overload. Kita sambung udah seperti rangkaian seperti ini. Udah paham kan? Nah, pada overload ini kan ada dua. Ini NC, ini namanya kontak NC. Ini kontak NO, ini namanya kontak NO. Jika kontak ini nyambung berarti ini NC namanya. Nah, biasanya pada overload ini, misalnya overload merek apa atau Omron atau merek apa, kontaknya itu kalau NC kalau nggak salah 9596. Itu kontak NC 9596, misalnya Schneider itu ya mereknya 9596. Terus 9798-nya itu NO. NO-nya bisa digunakan untuk lampunya nanti. Nanti kita jelasin. Kita udah pasang dari input overload ini ke output MCB ini. Lanjut kita pasang push bottom off. Ini push bottom off. Nah, saklar artinya ini ya, saklar tekan. Cara kerjanya ketika kita tekan maka arus akan mengalir, kita lepas arusnya akan putus, itu juga sebaliknya. Kita pasang di 9596 outputnya. Ini adalah push bottom off NC ya. Terus kita taruh push bottom on-nya. Ini push bottom on-nya. Push bottom on-nya ini NO kita sambung di outputnya ini. Output dari PB off masuk ke input PB on. Kita sambung. Nah, seperti itu. Udah dipahami, kita urut dari atas dulu satu persatu, satu-satu. Habis itu kita pasang relaynya atau kontaktornya. Kita pasang kontaktor. Kita pasang kontaktornya di inputnya. Ini dari output PB on-nya, saklar on-nya ini, output saklar on-nya. Outputnya kita sambung ke inputnya, input relaynya. Terus outputnya dapat netral ya. Nah, kayak gitu. Nah, mudah dipahami kan, ini sederhananya. Nah, kita pasang shape holdingnya dulu. Shape holding itu artinya penguncinya. Jika kita tekan ini, maka dia mengalir. Kalau kita lepaskan dia mutus dia ininya, kontaknya ini. Biar kita sekali tekan langsung ngalir ya, kita lepas nggak akan putus. Kita makainya shape holding.
istilahnya kayak gitu. Shape holding kita pakai max switch NO dari kontak K1 ini. Ini nanti kontaktornya ya. Kita kontak di sini. Nah, ini agak turunin sedikit biar rapi. Yes. Nah, kita pasang lagi. Nah, seperti itu. Ini shape holdingnya. Terus kita pakai satu kontaktor, satu timer ya. Sekarang kita timernya ya. Kita pakai relay timer. Kita ambil dari output ini ya. Bisa dari output sini, bisa dari input sini, bisa dari output saklar on ini. Pokoknya di aliran ini. Kita taruh di output dari shape holding ini. Taruh di output shape holding ini. Terus seperti biasa ini dapat netral. Dapat netral, kita turunin dikit, ini turunin dikit. Nah, untuk ambil inputnya ini bisa saja di output dari shape holding ini atau dari output PB on ini atau dari coil ini, kontak ini di sini. Ini kan satu aliran ini, satu rangkaian ini. Nah, habis itu kita masang kontaknya, kontak dari timer ini. Ini kontaknya kita pasang di inputnya juga, input timer tersebut. Nah, kita misalnya indikatornya, misalnya di sini kan untuk kontaktor itu misalnya atau motor kita pakai indikator lampu aja ya. Nanti kita akan nyalain lampu ini sebagai motornya, anggap aja sebagai bebannya. Nah, pasang di sini terus dapat netral seperti biasa. Nah, lanjut kita pasang lagi satu lampu buat overloadnya. Ini lampu buat overloadnya kita pasang di sini, overload, indikator overloadnya 9798 biasanya kontaknya ya. Terus kita lanjut dapat netral. Dapat netral. Nah, oke, saya akan jelaskan dari awal lagi. Ini sumber masuk ke input MCB. Ini kita tandain MCB. Ini MCB-nya, sumber masuk ke MCB. Ini sumbernya masuk ke input MCB, terus output MCB masuk ke input overload. Ini input overload, kita tandain overload. OL ya, kita singkat. OL. Nah, ini jalur NC ini umumnya kontaknya 9596 NC. Artinya 9596 itu NC, terus 9798 ini NO. Nah, fungsi NO ini biasanya kalau di overload ini buat indikator lampu. Indikator lampu nih. Nah, lanjut dari output overload masuk ke input PB op. Ini input PB op ya, ini inputnya PB op. Ini kita label op aja ya, artinya saklar op. Nah, output saklar op ini masuk ke input saklar on. Ini output saklar op ini masuk ke input saklar on. Ini kita label on aja ya. On. Langsung dari output PB on ini, saklar on ini masuk ke input kontaktor K1 ya, kontaktor 1. Kita label K1. Dari output PB on masuk ke input kontaktor 1 dan outputnya dapat netral. Ini pas 0 ya. Langsung untuk shape holdingnya, ini kita pasang kontak di sini, kontak NO, dan ngambilnya di input PB on atau di output PB off. Ini sama aja, di sini boleh, di sini boleh. Ini kan satu jalur ini. Terus outputnya kita ambil di input K1 boleh, di output PB on boleh. Itu. Nah, untuk timernya, kita aktifin timernya, nyalain timernya dari ini. Ini kita label dulu ya, K1. Labelnya K1. Kontak K1 artinya dia kontak di kontaktor ini ada kontaknya K1. K1 itu NO, NO-nya misalnya ada kontak utamanya, coilnya, atau kontak bantunya di pada kontaktor ini. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya.
Itu dari outputnya ini atau inputnya K1 kita masukkan ke input timernya. Ini input timernya ini bisa ngambil listrik di sini di output dari K1 ini atau output PB on atau input K1. Ini kita label dulu. Kita label ininya 5 detik 5 sekon ya. Ini labelnya timer delay relay TDR. Terus dapat netral. Nah, kontaknya ini kita jumper di kontaknya ini. Langsung aja jumper gitu di kontak input TDR-nya atau di sini ya. Sama satu jalur ya. Ini kontak timer delay relay TDR. Ini kontaknya TDR. Terus ini lampu. Lampunya kita warnain hijau aja ya. Warna hijau dia on. Oke. Nah, terus lampu lagi satu karena overload kita indikator dia merah. Oke, dia di sini ngambilnya 9798. Oke, kita langsung coba aja ya. Mudah-mudahan berhasil ini rangkaian kontrolnya kita belajar rangkaian kontrol ya. Kita coba play. Ini MCB kita aktifin dulu, kita onin MCB tes on. Maka arus akan mengalir melewati MCB dan melewati overload dan PB off. Di PB on karena kita belum tekan, kita coba aktifkan ya. Kita tekan PB on. Maka listrik mengalir ke kontaktor 1 dan menghidupkan coilnya dan mengaktifkan timer. Timer berjalan mengaktifkan kontaknya mengaktifkan lampu. Seperti itu cara kerjanya ini dari sumber masuk ke MCB masuk ke overloadnya 9596 NC masuk ke PB off-nya NC masuk ke PB on kita tekan. Kalau di PB on ini kita cukup tekan sekali karena sudah ada safe holdingnya penguncinya, jadi dia nggak lewat sini lagi, lewat belakangnya. Ini untuk aktifin kontak ini aja dan ini penguncinya udah masuk ke K1 udah ke kontaktornya, maka listrik mengalir ke coilnya nih, kontak-kontaknya ini dan mengaktifkan timer ini. Timer ini aktif berjalan 5 detik akan mengaktifkan kontak timernya tersebut dan mengaktifkan bebannya atau menghidupkan bebannya lampunya ini. Coba kita ulang, kita tekan tombol off, kita offin dulu sistemnya, off. Langsung kita tekan lagi PB on-nya. Nah, listrik akan mengalir ke sini, mengalir ke kontaktor 1 dan mengaktifkan timer dan lampunya aktif. Coba kita nggak kasih safe holdingnya, nggak kasih ini ya, gimana rangkaiannya jadinya kalau nggak kita kasih safe holding. Kalau kita kasih safe holding kan coba perhatikan bedanya. Kita cukup tekan sekali. Kalau kita kasih safe holding ya, kita nyalain MCB nya dulu, kita cukup tekan sekali tombol on nya ini. Nah, maka dia akan nyala sendirinya, ngalir sendirinya. Nah, kalau kita nggak kasih safe holding, coba ya kita nggak kasih safe holding, kita hapus ini. Nah, kita coba hidupkan ya. Nah, ini kalau kita nggak kasih safe holding seperti ini jadinya. Ini kita hidupin MCB-nya dulu. Kita tekan sekali aja. Nah, mati dia kan, nggak bisa ngunci dia, harus ditekan lama baru ngunci dia. Kalau lepas nggak mau dia. Kita harus tekan lama. Itu aja fungsinya safe holding untuk mengunci. Kita kembalikan lagi, kita isi safe holdingnya. Kita pakai max switch yang NO. Ini kita sambung sini. Terus ini jumper sini. Ini kita label K1. Kita coba lagi sekali. Semoga berhasil. Kita hidupkan MCB. Ini kita cukup tekan sekali aja, sekali tes. Maka dia akan ngunci. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk cara mudah mempelajarinya, kita urut dari atas. Dari input output dari sumber ini masuk ke input MCB, output MCB masuk ke input overload. Dari overload ini masuk ke PB off, PB on dan K1, urut dari satu-satu. Kita kasih safe holdingnya, kasih lampunya. Untuk ngetes stripnya ya, misalnya ini time overloadnya kita taruh di kompresor, misalnya AC nih. Nah, misalnya dalam sistem air conditioning itu di AC itu ada overload
Nah, di overload itu fungsinya dia di sana untuk mengamankan kompresor itu dari kerjaan dia berlebihan, panas kompresornya, nanti kan bahaya terhadap gulungannya. Jadi overloadnya ini bekerja berdasarkan panasnya dia. Ketika bodi kompresornya itu panas, dia akan memproteksi, akan memutus aliran listriknya. Seperti ini contohnya, putus. Maka di sini tidak akan ada listrik lagi di sini. Maka putus indikatornya ini kita bisa perbaiki apanya yang misalnya ini kepanasan, apa penyebabnya, kita bisa cari itu penyebabnya. Kita kembalikan lagi, kita trip overload, kita on. Seperti itu kawan-kawan, gampang kok, simple. Kita trip overload, kita on lagi. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video bermanfaat selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.